Saya ucapkan selamat atas peluncuran aplikasi Asmipa Bisnis. Saya berharap aplikasi ini dapat memiliki manfaat besar sebagai sarana yang efektif dan efisien bagi para pelaku wisata. Mari kita berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi untuk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia menuju Indonesia Maju 2045. Pemirsa, DPC Astana Mitra Pariwisata Asmipa Lombok Barat menggelar kegiatan sosialisasi pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk mempromosikan wisata Lombok Barat. DPD Astana Mitra Pariwisata Asmipa Provinsi Bali merayakan hari ulang tahunnya yang pertama. Para vendor mengundang anggota dari Asmipa dan pasti ini tamunya banyak, Pak ya. Awal berdirinya Asmipa yaitu pada bulan Mei 2019, yang mana saat itu selaku founder atau pendiri dari Asmipa yaitu berkeinginan untuk membuat sebuah organisasi yang bisa bermanfaat dari anggota untuk anggota, termasuk di bidang bisnis pariwisata. Maka pada saat itu kita mendirikan namanya organisasi Asmipa, Astana Mitra Pariwisata. Untuk kegiatan setelah berdirinya Asmipa 2019, kita langsung mengadakan event yang kedua, yaitu kita mengadakan halal bihalal di Hotel Kampi yang ada di Surabaya. Dan alhamdulillah walaupun saat itu anggota Asmipa masih baru ya, tergolong luar biasa sekali dari sambutan dan antusias pada anggota dan para sponsor. Juga saat itu juga dihadiri langsung oleh pembina Asmipa yaitu Bu Abdul Bupati Gresik. Jadi setelah kita mengadakan event kedua yaitu halal bihalal, kita mencoba event lagi yaitu membuat kopdar di Jogja dengan dihadiri oleh beberapa anggota, itu kurang lebih 9 unit big bus dan ada 2 high is. Hari itu memang Asmipa masih tergolong masih baru ya, dari asosiasi-asosiasi yang lain mungkin Asmipa saat itu sangat susah untuk mencari sponsor ya untuk mendukung kegiatan Asmipa. Untuk kopdar kedua sendiri di Yogyakarta kita lakukan pada tanggal 2 Agustus yaitu 2019. Artinya berdirinya Asmipa di bulan Mei ya ke bulan Agustus. Mei ke Agustus itu yang sangat dekat sekali ya waktunya, tapi Asmipa sudah mampu membuat event 3 kali di dalam 1 tahun. Setelah itu tepat di 2020, pelaku pariwisata mungkin saat itu sangat pada bersedih ya, karena Indonesia dilanda dengan COVID-19 yang mana pelaku pariwisata hampir semuanya itu mengalami kesulitan di dalam menjalankan bisnisnya. Jadi semuanya hampir rata-rata itu usahanya semuanya pada tidur mati. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Pada tanggal 4 Agustus 2021, Indonesia secara resmi mencatat lebih dari 100.000 kematian akibat COVID-19. Organisasi Pariwisata Dunia atau United Nations The World Tourism Organization menyatakan bahwa pariwisata dunia hingga akhir 2020 kehilangan pendapatan sebesar 1,3 triliun dolar Amerika Serikat akibat pandemi COVID-19. Namun Asmipa terus bersemangat bagaimana pariwisata ini terus bangkit dengan kita membuat berita-berita yang bagaimana supaya ada dukungan kepada pelaku pariwisata. Dan terakhir itu 2020 Asmipa juga sempat membuat event yaitu Getarkan Wisata Batu. Itu persis saat
pandemi ya, 2020 saat pandemi itu Asmipa memberanikan diri membuat event walaupun perizinannya ya sangat ketat sekali waktu itu ya, tapi Asmipa terus ingin hidup dengan kondisi COVID-19 dan itu acaranya gratis. Nah, ini karena dukungan dari para sponsor Asmipa, para vendor Asmipa. Jadi saat pandemi COVID tetap eksis dan bergerak untuk membantu korban bencana erupsi Gunung Semeru. Jadi Asmipa bukan hanya bergerak di bidang pariwisata saja ya, tapi kita peduli terhadap sosial, peduli terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang memang itu sangat dibutuhkan di Asmipa. Tepat tanggal 5 September kita mengadakan kembali yaitu Harlah Asmipa ketiga. Hari jadi Astana Mitra Pariwisata ketiga tahun berlangsung semarak dan diwarnai dengan expo atau pameran produk UMKM unggulan dari berbagai kota dan kabupaten se-Jawa Balinus. Mungkin yang tadinya Harlah kedua kita kosong ya, kita mencoba untuk bangkit kembali setelah pasca pandemi. Asmipa mengadakan event bersama para UMKM, kita gabungkan antara pelaku usaha UMKM dengan pengusaha pariwisata, kita sinergikan dan itu kita adakan di Selorejo dan Batu. Dan inilah sistem yang sedang dikembangkan oleh Asmipa yang baru 3 tahun ini berdiri. Oleh karena itu ketika kemarin kami mencoba menawarkan aku nyumbang piro begitu, oleh Bu Sofi ditolak. Jangan Pak, saya aja nanti yang nyumbang dinas pariwisata. Ini baru acara di Asmipa ini yang terjadi seperti ini. Kalau di tempat lain biasanya bikin proposal tebel-tebel minta supaya pemerintah harus membantu kegiatan ini supaya lancar. Tetapi di sini kami niat bantu tapi tidak boleh. Ini luar biasa. Setelah Harlah ketiga, untuk mengikuti perkembangan zaman di era digitalisasi, Asmipa mencoba terus berinovasi dengan karya-karyanya, yaitu membuat aplikasi Asmipa Bisnis. Jadi Asmipa itu tidak langsung seperti yang sekarang ini, tapi kita untuk membuat aplikasi ini benar-benar kita melakukan trial ya, melakukan penelitian itu yaitu selama 1 tahun. Dan genap 1 tahun kita dengan beberapa kesulitan yang kita hadapi, dengan banyaknya masukan, kita sempurnakan dengan aplikasi Asmipa Bisnis yang saat itu ya kita launching saat tepat Harlah Asmipa yang keempat yaitu di Hotel Amarta Hill. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, ucapkan selamat ulang tahun yang keempat untuk Astana Mitra Pariwisata Asmipa yang telah menjadi wadah bagi para pelaku wisata dalam memasarkan produk pariwisata dan ekonomi kreatif. Semoga dengan bertambahnya usia ini, Asmipa semakin sukses dan menjadi organisasi yang menginspirasi dengan karya dan inovasinya dalam memajukan pariwisata Indonesia. Jadi memang tidak mudah ya membuat satu aplikasi itu, kita banyak tantangan, kita banyak kesulitan ya, termasuk yang sangat sulit yaitu menggali anggaran dana. Bagaimana untuk membuat satu aplikasi ini anggarannya tidak cukup dengan 100 atau 200 juta. Maka di sini Asmipa coba mengembangkan yaitu promosi atau memberikan pelatihan kepada para UMKM sehingga kita menggandeng dari beberapa stakeholder termasuk salah satunya yaitu Bank Finatra. Perjuangan Asmipa tidak hanya cukup di situ. Setelah mendapatkan support dari Finatra ya, saat itu kontrak kita mungkin sudah habis, tapi maintenance dari aplikasi itu sangat luar biasa sekali, sangat besar sekali, dan kita bersyukur nih anggota Asmipa semuanya masih tetap bisa menikmati aplikasi Asmipa Bisnis dikarenakan kita disupport ya oleh sponsor kita di aplikasi, yaitu ada yang pertama Oma Oblong yaitu Kosu, salah satu penasehat Asmipa di Jogja, mensupport dengan membuat iklan di aplikasi Asmipa. Ada juga Mbak Pia Jokem, salah satu penasehat Asmipa, mensupport iklan di aplikasi Asmipa, termasuk ada juga
juga Hotel Arcadia yang ada di Jakarta ya. Jadi terima kasih buat para sponsor itu yang telah mendukung ya program Asmipa, yaitu aplikasi Asmipa Bisnis. Tanpa kalian, tanpa para vendor yang sangat peduli terhadap Asmipa tidak akan menjadi seperti sekarang. Ke depan ya UMKM lebih bisa naik kelas, bisa melakukan sinergi dengan berbagai pihak, seperti contoh yang dilakukan oleh Bu Sofi ini. Ada keterikatan atau terhubungan antara UMKM dengan wisata atau dengan pariwisata. Ini semuanya ini dalam rangka itu tadi mengembangkan, meningkatkan, kemudian mengedukasi kepada pelaku usaha untuk lebih berusaha dengan cara-cara yang modern saat ini. Masih dalam program kerja Asmipa, kita DPP selalu menekankan nih kepada seluruh anggota Asmipa yang sudah terlantik ya di setiap daerah, itu diwajibkan aktif membuat event-event supaya menghidupkan, memperkenalkan, mempromosikan vendornya yang ada di daerah. 2024 Asmipa Bali genap 1 tahun mengadakan event Harlah Asmipa DPD Bali, dan luar biasa juga langsung mendapat ucapan dari Bapak Menteri Pariwisata, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari lahir yang pertama kepada Dewan Perwakilan Daerah Astana Mitra Pariwisata Bali. Semoga DPD Asmipa Bali dapat terus melaksanakan visi misi serta berkolaborasi membangun pariwisata Bali untuk terus maju dan membangun perekonomian bangsa Indonesia. Matur suksma. Disusul berikutnya, Asmipa Bojonegoro juga mengadakan event Harlah DPW Bojonegoro yang saat itu bertepatan dengan puasa ya, dan memang untuk DPD Bojonegoro terkenal sekali dengan sosialnya yang sangat tinggi. Mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada Asmipa DPW Botulawi. Saya sangat mengapresiasi kehadiran Asmipa DPW Botulawi dalam mendukung kemajuan industri pariwisata khususnya di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Ngawi. Teruslah menghadirkan program-program yang berkualitas untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Untuk DPD Jateng juga sangat luar biasa ya. Kami sangat mengapresiasi dari pengurus DPP Asmipa sudah beberapa kali mengadakan event termasuk pembinaan SDM, yaitu membuat pelatihan tour guide ya. Kita juga sudah membentuk perwakilan di DPC Lombok. Waktu itu kita juga hadir dari seluruh anggota Asmipa, perwakilan dari setiap DPC itu kita menghadirkan 50 biro gratis buat para biro untuk mempromosikan potensi-potensi wisata yang ada di Lombok. Dan luar biasa sekali dengan setelah diadakan event promosi Explore Lombok, sekarang biro Asmipa sudah mulai berbondong-bondong datang ke Lombok. Terima kasih untuk semua vendor Asmipa yang sudah mensupport event Asmipa dari berbagai kota maupun kabupaten yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. 5 tahun yang lalu kita sudah hadir ke Jogja, dan hari ini kita kembali ke Jogja untuk merayakan Harlah Asmipa ke-5. Semoga acara ini lancar dan tentunya membawa sesuatu yang lebih ya, artinya berkomitmen para biro-biro Asmipa, para anggota Asmipa untuk membawa tamu-tamunya ke vendor Asmipa. Asmipa ini ada karena dari para sponsor dan para vendornya Asmipa. Semua fasilitas yang dinikmati oleh para biro, oleh driver TL dan guide itu karena tak lepas dari sponsor para vendor Asmipa. Jadi jangan lupa selalu scan barcode, hadir ke vendor-vendornya Asmipa, dan jangan lupa membuat trip ketika berkunjung ke vendor Asmipa. Kumpulkan poin karena Harlah Asmipa ke-6 kita akan lebih berkompetisi ketat, mungkin kita akan mengadakan event yang lebih besar lagi dan dengan poin yang lebih ketat lagi. Harapan
Harapan dari Asmipa sendiri sebetulnya tidak cukup sampai di sini. Asmipa ingin terus berinovasi, mungkin ya, semoga ini tercapai keinginan dari Asmipa. Asmipa ingin bisa membantu para biro untuk mempromosikan atau menjual paket wisatanya langsung ke masyarakat umum. Mungkin selama ini yang dilakukan oleh beberapa organisasi itu hanya berpikir bagaimana para vendor ini untuk mendapatkan tamu dari para biro, tetapi tidak pernah memikirkan bagaimana sulitnya para biro itu untuk mendapatkan tamu. Nah, maka di sini Asmipa akan hadir dengan aplikasi berikutnya, yaitu penjualan paket wisata ke orang umum yang bisa didownload oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin next ke depan juga secara go internasional. Semoga ini tercapai, dan ini tak lepas kami tetap minta dukungan dari para sponsor-sponsor Asmipa yang selalu setia mendukung program Asmipa. Terima kasih.